Terima kasih. Saya tentu mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan diskusi yang menarik. Pertanyaan-pertanyaannya sangat menarik. Saya minta maaf kalau tidak terjawab semua. Saya ingin menutup dengan menegaskan bahwa sains itu penting dan sains itu bisa membuat kita tunduk dengan takjub begitu ya. Karena keindahan realitas. Dan tidak betul bahwa sains itu mencerabut yang indah dari realitas. Realitas tidak menjadi semakin kering hanya karena kita tahu bahwa benda-benda langit itu bergerak karena hukum-hukum gravitasi misalnya. Tidak. Justru tembuslah realitas yang secara visual memang sudah indah, tembuslah dengan akal budi, dengan logika, dengan sains. Sehingga kemudian terungkap keindahan yang lebih dalam dan membuat kita selalu bertanya. Pesan saya yang terakhir adalah siaplah, beranilah untuk selalu meragukan, untuk selalu bertanya, untuk selalu menyaksikan. Bahkan hal-hal yang paling kita yakini, bahkan kepercayaan. Hanya kepercayaan termasuk iman yang berani kita pertanyakan, yang berani kita periksa, itu yang akan tumbuh menjadi matang. Pengetahuan kita, kepercayaan kita, keyakinan-keyakinan kita hanya akan menjadi dogmatik kalau tidak berani kita pertanyakan. Jadi beranilah untuk bertanya. Karena hanya dengan berani bertanya, berani mengkritik diri sendiri, dan kalau sampai pada satu titik berani mentertawakan diri sendiri, betapa bodohnya saya kemarin itu. Maka itu ciri-ciri orang telah mencapai kematangan. Hanya orang yang berani dan bisa mentertawakan diri sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan salam sehat, jaga kesehatan terus-menerus. Semoga kita semua bisa mengatasi masa pandemi yang memprihatinkan ini dengan baik, dan terutama menunggu hasil dari para ilmuwan seperti Ibu Hera. Terima kasih Pak Neil juga, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Karlina. Sekarang ya Bu Herawati, silakan Bu Herawati. Terima kasih. Sekali lagi saya ingin mengatakan supaya ini menjadi sangat kuat bahwa sains itu indah. Dan sains itu adalah seni. Karena apa? Karena dia memerlukan passion dan komitmen yang tinggi. Sains membuat kita berinovasi, berekspresi, dan berkarya. Karena tanpa ada keinginan itu semua, sebenarnya kita mati. Nah, saya kira itu yang mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana sains itu juga bisa mengubah dunia. Dan kita tidak bisa berdiam diri. Kita sebagai warga dunia harus turut serta dalam kancah ini. Saya kira itu buat teman-teman di UKSW. Maju terus. Terima kasih Bu Herawati. Terakhir Pak Rektor, Pak Neil sekaligus closing statement sekaligus sepatah dua kata untuk Bu Herawati sama Bu Karlina. Silakan Pak Rektor. Terima kasih Pak Sam. Perkenankan saya menyampaikan terlebih dahulu rasa terima kasih saya atas kesempatan yang sangat baik secara pribadi untuk bisa duduk bersama-sama dua perempuan hebat di sore malam hari ini, yang saya kira di dalam kesempatan ini kita belajar banyak hal dari domain-domain keilmuan yang berbeda, tetapi dalam hal-hal yang sifatnya prinsipil ini kita saling melengkapi. Ini sebuah kolaborasi
masyarakat pengetahuan, walaupun melalui hal sederhana seperti percakapan saat ini. Apa yang dimungkinkan dalam kolaborasi yang lebih strategis sifatnya itu dapat kita kerjakan lebih banyak hal, lebih banyak manfaatnya. Nah, Bu Karlina untuk kedua kali sudah bersama-sama kami di UKSW berbagi. Ini kesempatan yang kedua, hal yang makin memperkaya saya kira dialog atau upaya kami untuk mengembangkan kajian-kajian yang sifatnya kritis, mengembangkan relasi ilmu pengetahuan dan iman, demikian juga untuk pemikiran kritis. Ini satu kesempatan yang luar biasa, Bu Herawati, untuk pertama kali, tapi kesediaan dan sharing yang sangat indah, Bu, untuk membantu kami untuk memahami hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi mencatat seluruh sejarah kemanusiaan kita, gitu Bu ya. Jadi dari mana kita berasal, ini saya kira wilayahnya Bu Herawati tadi sudah diungkapkan, kita dapat memahami banyak hal dari sana, dan tidak hanya untuk memahami lepas, tapi saya kira pengetahuan yang dapat digali lebih banyak lagi di wilayah ini. Ada pihak atau saya kira lembaga seperti OECD mengatakan bahwa ini abadnya biologi. Jadi personalisasi kedokteran atau medicine, saya kira tadi sudah diungkapkan, ini membutuhkan banyak sekali riset di wilayah ini. Nah, sebagai UKSW kami berterima kasih. Di samping tadi sebagai pribadi saya senang bisa duduk bersama Ibu berdua. Nah, saya kira sains sudah memberi kepada umat manusia luar biasa kemajuan dalam kita memahami realitas kita. Kita tidak bisa memungkiri itu, dan masih akan ada banyak hal saya kira yang akan kita dapatkan dari kecintaan dan upaya yang tidak kenal lelah untuk mengembangkan sains. Saya kira gagasan-gagasan misalkan di wilayah Bu Karlina, orang seperti Roger Penrose yang misalkan mencoba untuk menyelami beyond Big Bang, atau saya kira looking into the future, ini past very long distance future, itu akan seperti apa. Ya, orang mencoba untuk berteori dari situ dan mencoba untuk membangun imajinasi yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Orang seperti Neil Turok misalkan, kalau kita dengar, ya mengajak kita melihat bahwa sebetulnya segala sesuatu ini simple, ya, ada simplicity di sana, tetapi di dalam perkembangannya, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan yang kita ciptakan, yang menciptakan gaduh-gaduh ini, perdebatan di sana sini ini, yang membuat yang simple tadi menjadi luar biasa kompleks diantaranya karena tafsiran yang barangkali tidak pas. Nah, saya mencoba untuk memahami bahwa tadi Bu Karlina mengatakan ketakjuban kita kepada keindahan alam semesta, kehidupan yang ada di dalamnya, ini mendorong kita untuk dengan akal budi kita mencari keindahan yang lebih dalam, lebih mendasar, lebih tinggi, dan ada pihak yang mengatakan bahwa kurang lebih semua itu mengandung di dalamnya istilah yang dipakai lah, intelligibility. Jadi ada sebuah muatan yang memang mendorong kita untuk harus mencari lebih dalam, memahaminya, supaya kita benar-benar punya rasa takjub, kagum, atau kemudian kita memuji sesuatu yang luar biasa itu. Dan di dalam pemahaman ada intelligibility itu, dan kita kemudian sudah masuk dan mencoba memahami, ada pandangan yang mengatakan bahwa seolah-olah alam semesta yang indah, yang mungkin datang dari kekacauan tertentu, ini seolah-olah itu mempersiapkan dirinya untuk kedatangan kita manusia, karena lingkungan yang makin friendly, makin baik bagi keberadaan makhluk seperti kita manusia. Tetapi di sisi lain, sebagai makhluk yang ditunggu kehadirannya, kita kadang-kadang justru menyumbang persoalan-persoalan mendasar, persoalan-persoalan yang
makin kompleks dari dunia yang atau alam semesta yang indah ini.